Mercedes-Benz Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, kali ini di hadapan saya ada satu unit Mercedes-Benz W203 E240 Elegant Sunroof. Ini kilometernya 70.000. Nah, unit tersebut kalau kalian perhatikan ada di video sebelumnya, kaki-kakinya bisa dibilang 90% itu baru semua. Matic-nya sudah kita overhaul dengan pergantian spare part untuk area gearbox Matic. Di situ ada electric kit Matic, ada seal full set, ada kampas coupling Matic, itu semuanya udah baru. Dan kemarin sudah kita garap untuk engine-nya. Engine-nya itu ngapain aja, bukan cuma full tune up doang. Kalau full tune up kan kayak seperti pergantian oli, filter, itu udah sangat standar kita lakuin. Yang kita lakuin untuk area engine lebih dari itu sebetulnya. Jadi pergantian oli udah pasti, oli mesin, oli matic, oli rem, oli gardan itu udah baru semua. Nah, lalu filter udara, filter kabin, filter oli mesin, filter oli matic, filter bensin itu udah baru semua. Oke. Lalu ada puli-puli di area mesin itu udah baru semua. Fan belt udah baru semua. Busi baru semua. Coil aman semua. Sudah kita cek listrikannya itu sudah aman semua. Jadi sebetulnya sudah tidak ada isu untuk unit tersebut, baik di area matic, kaki-kaki, ataupun engine sebetulnya nih. Tapi kalian bisa lihat di sini, unit tersebut tadi siang tuh asisten saya sudah test drive lagi. Tadi siang ya Wan ya, jam berapa kamu cobain? Jam 4-an. Jam 4 ya? Tes di tol kan? Tol sampai ke Pik. Dari tol Fatmawati sampai ke Indah Kapuk. Ke Pantai Indah Kapuk. Nah, itu kan Pantai Indah Kapuk jauh banget ya? Jauh. Ke bandara. Nah, itu tadi siang tuh sampai saya bilang, Wan, nih ya, tolong mobil ini kamu isi Pertamax 250.000. Tes, saya bilang, sampai kamu kenyang. Tes tenaganya, maticnya, segala macam. Karena saya sendiri udah tes. Nah, akhirnya asisten saya udah tes. Hasilnya gimana, Wan? Tenaganya enak ya? Enak, bagus. Tenaganya enak, terus maticnya halus. Maticnya halus. AC-nya dingin. Dingin. Kaki-kakinya senyap. Senyap. Nah, nah ini yang saya bilang, kalau untuk pengecekan detail, sebenarnya unit tersebut hampir semua tim juga bilang, Mas, untuk suara mesin tuh segini sudah halus. Karakternya 112 V6 halus. Cuman saya bilang, ini kayaknya suara mesin nih menurut saya gitu ya, ada yang kurang halus. Makanya kemarin itu sudah dicek. Selain tadi yang sudah dilakukan oli dan lain-lain, busi, filter, kemarin pun saya bongkar bagian cover klep atas. Saya ganti semua 18 biji, namanya hydraulic valve. Nah, videonya ada di sini. Pergantian hydraulic valve, saking saya penasaran nih, harusnya bisa halus banget di mobil. Coba cek lagi untuk area katalis. Apakah tabung katalisnya, apakah sensornya, itu pun sudah dilakukan, videonya ada di sini. Nah, full tune up, melebihi full tune up sudah beres dilakukan. Kita bahas untuk area engine ya. Checking katalis, knalpot, sensor dan lain-lain, tabung katalis udah dilakukan. Lalu pergantian di apa yang ada di bawah cover klep, itu kemarin pergantian hydraulic valve 18 biji itu sudah dilakukan. Makanya menurut tim ini sudah oke banget, Mas. Tapi balik lagi nih, saya nggak tahu ya, mungkin tim saya juga bilang, ada sekian orang bilang, Mas, kita harus ada batas toleransi karena unit tersebut tahun 2004. Untuk suara di engine seperti itu dengan tidak mengganggu performa sama sekali, itu masih toleransi. Saya bilang nggak ada toleransi. Nah, sekarang kalian bisa buktikan. Sekarang saya bakalan hidupin mesinnya. Menurut kalian, halus atau enggak untuk suara mesinnya? Karena kalau ngomongin performanya mesin, itu tenaganya enak banget. Enak banget. Saya lari kemarin sampai 160 tuh nggak ada masalah. Nah, sekarang kalian lihat di sini, saya bakalan hidupkan mesinnya. Ini kuncinya. Saya bakalan colok
untuk buka mesin. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Menurut kalian halus nggak? Lebih dekat lagi, coba ke grill. Halus nggak suara mesinnya? Nah, halus nggak suara mesinnya? Halus ya, dan ini posisi idle, posisi langsam, sama sekali nggak ada getaran sedikit pun. Engine mounting, transmisi mounting semua baru. Halus ya? Halus ya? Oke. Menurut saya masih kurang halus. Kita bakalan membuka kap mesinnya. Ini filter, ini sebutnya belalai filter kalau kata orang gampangnya ya. Ini udah saya copot. Lalu filter udaranya udah saya copot. Saya bakalan buka kap mesinnya. Nah, kita bakalan dengerin lebih jelas lagi nih. Apakah menurut kalian sudah cukup halus? Karena tim saya sendiri pun bilang Mas Eril udah halus buat segini toleransi untuk engine 112 Mercedes-Benz keluaran tahun 2004. Nah, ini udah saya buka ininya. Ini dia, udah saya copot. Lalu filter udaranya udah saya copot. Kalian dengerin suara mesinnya nih. Halus gak? Dan ini saya tempelin tangan saya. Sama sekali gak ada getaran tuh. Artinya ini mesin sangat normal, tidak ada pincang sama sekali. Kalau misalkan ada salah satu kompresi yang lemah, gak mungkin bisa sehalus ini. Dan gak mungkin rata mesinnya. Nah, oke. Halus kan? Cuma menurut saya seharusnya bisa jauh lebih halus lagi. Bukannya dengan cara kita ngakal-ngakalin supaya lebih halus. Contoh misalkan untuk mobil tersebut sudah saya ganti oli mesinnya menggunakan Mercedes-Benz. Itu standar untuk engine 112. Misalkan saya mau akalin, supaya lebih halus lagi gimana ya? Oh, gampang bro, kita kasih aja oli yang lebih kental. Atau nih goblok-goblokannya lagi nih, oh gampang, kita kasih aja yang sayanya. Misalkan untuk mobil diesel, untuk Mercedes-Benz tapi tipe diesel, pasti halus banget. Nah, itu yang namanya akal-akalan ngaco. Kalau saya nggak mau. Meskipun mobil tersebut sudah full tune up, sudah kita bongkar area cover klep. Kemarin tuh mungkin bisa dibilang saya bongkar setengah mesin karena pergantian hydraulic valve 18 biji. Nah, karena menurut saya ini masih kurang halus, kalian bisa tebak nggak kira-kira saya bakal ngapain? Mobil ini bakalan saya apain untuk area engine-nya? Nah, insya Allah besok saya sudah instruksikan ke semua tim. Tolong besok mulai digarap untuk angkat ini mesin. Kita turunin mesinnya, lalu kita belah. Artinya turun full satu mesin. Really? Kita lihat nanti analisa saya benar nggak harusnya bisa lebih halus. Apakah performa metal bulan, metal duduk, metal jalannya kurang bagus, atau misalkan ring pistonnya kurang bagus, nanti kita cek. Karena mobil ini kilometernya baru 70.000. Yang menurut tim saya semuanya cukup halus, tapi menurut saya enggak. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini. Kita bisa ngomong, bro, Mercedes-Benz 2 perfect condition. Pertanyaan saya, Mercedes-Benz perfect condition itu yang seperti apa? Kalau saya
meskipun mobil tersebut keluaran tahun 2004 dan sudah saya garap semua dan semua prosesnya sudah saya buktikan. Kalian bisa lihat di Instagramnya real.autobenz dan di Real Autobenz YouTube channel, mobil ini udah saya apain aja. Nah, kalau saya pengennya apa? Meskipun tahun 2004, performa engine, matic, kaki-kaki, audio, electrical, semua harus like a new. Seperti saat kita terima unit tersebut pada tahun 2004. Itu yang harus saya deliver. Nah, kalau unit tersebut sudah sesuai dengan keinginan saya, artinya saya baru bisa bilang unit tersebut sudah melewati tahap perfect condition ala Real Autobenz. Oke. Jadi kalian kebayang mobil tersebut kaki-kakinya 90% baru, maticnya sudah di overhaul, dalamannya udah segar, interior sudah dikerjakan semua, eksterior kalian bisa lihat mobil tersebut saya apain, full sebody sudah saya protect menggunakan pernis anti gores. Lihat aja nih, ini mobil belum diapain, tapi lihat glossy-nya. Saya protect menggunakan pernis anti gores. Belum lagi nanti, ini kita belum bahas untuk urusan AC, belum bahas untuk undercarriage, detailing dan coating. Itu nanti di ending. Tapi yang jelas, mobil tersebut besok saya bakalan turunin mesinnya full. Kalian nanti bisa lihat bener nggak apa yang saya omongin. Nah, kalian boleh tanya smart bayarnya Mbak Cynthia, berapa harga dealing dengan Real Autobenz untuk unit tersebut? Apakah worth it untuk semua eksekusi yang saya lakukan dengan saya bilang kondisinya harus perfect condition dan saya bisa buktikan? Oke, jadi untuk unit tersebut kita udah nggak usah ngebahas masalah keuntungan, karena unit tersebut sudah jelas pasti Real Autobenz minus, nggak masalah minus. Yang jelas artinya kalian bisa menilai integriti seseorang saat memberikan kepastian bahwa unit tersebut akan saya deliver dalam kondisi yang perfect condition. Oke? Jadi perfect condition itu butuh proses dan harus dapat dibuktikan. Nah, demikian video kali ini. Kita lihat untuk lanjutannya saat besok saya akan turunin mesinnya. Dia smart buyer, merci kalian, merci bu, Real Autobenz.